Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Kita masih melanjutkan tentang isim isyarah ya, yaitu tentang hak tanbih, kaful khitab, dan lamul bu'di. Qala Syekh Ar-Ru'aini rahimahullah wa yajuzu dukhulu hat tanbihi ala asma'il isyarah. Hak tanbih boleh masuk kepada isim isyarah. Nah, di sini hak tanbih itu mudhof ilaih ya. Dia termasuk idhofah adal ilal madlul. Ya, intinya dia hanya mudhof at-tanbihi mudhof ilaih. Nahwu contohnya hadza wa hadhihi wa hadani wa hadaini wa hatani wa hataini wa haulai. Ini isim isyarah ya. Ya, dia sudah ada tambahan hak-haknya ya. Jadi isim isyarah ditambah hak tanbih. Wa idza kana al-musyaru ilaihi ba'idan al-haq tasmal isyarati kafan harfiyatan. Kalau engkau ingin mengisyaratkan apabila yang diisyaratkan itu jauh, maka engkau tambahkan isim isyarah ini kaf huruf. Tatasarrufu tasarrufal kafil ismiyah biasa bil mukhatabi. Dia itu bertasrif seperti tasrifnya atau perubahannya kaf yang berupa isim, yaitu kaf domir ya, sesuai dengan mukhatabnya. Ya, kalau mukhatabnya anta jadi pakai kaf ya, kaf. Kalau anti pakai kafnya yang dikasroh. Kalau antuma, mukhatabnya antuma berarti pakai kuma gitu ya. Nahwu contohnya dzaka wa dzaki wa dzakuma wa dzakum wa dzakunna. Nah, ini dzaka berarti pakai untuk yang mukhatabnya anta ya. Dzaki anti, dzakuma antuma, dzakum antum, dzakunna antunna. Wa yajuzu an tazida qablaha laman. Boleh sebelumnya ditambahkan lam. Nahwu contohnya dzalika. Dzaliki, dzalikuma, dzalikum, dzalikunna. Qala Syekh Al-Ahdal rahimahullah wa yajuzu dukhulu hat tanbihi bikosi alifiha. Qala Ibnu Anqa. Hak boleh masuk yaitu yang dengan mengkosorkan alif pada ha. Ini dikatakan oleh Ibnu Anqa. Jadi hanya dibaca panjang gitu ya. Wa fil fawaqih bi alifin ghairi mahmuzatin, dengan alif tanpa hamzah. Ya, di sini hanya itu bukan ha utanbih ya, tapi ha tanbih. Karena hanya kan dibaca panjang, ha gitu ya. Kalau dibaca pendek ya pakainya ha utanbih. Pakai hamzah gitu ya. Maksudnya seperti itu ya. Ya, intinya hanya itu bukan ha utanbih, intinya itu bukan ha utanbih tapi ha tanbih. Ya, ini sebagaimana yang disebutkan tadi, dia mudhof ilaihnya. Hanya mudhof at-tanbihi mudhof ilaih. Jadi dia dihikayatkan hanya itu. Sama seperti misalnya la nafiyah lil jinsi, cuman dia bentuknya kalau la an-nafiyah itu naat man'ut ya. Naat man'ut. Kalau di sini disebutkan sebagai mudhof ilaih. Itu nanti alasannya disebutkan dalam kitab yang lain ya. Di sini tidak disebutkan. Ala awa ili asmail isyarati litanbihil mukhatabi ala ma yulqa ilaihi wa izalatin li ghaflatihi. Di awal isim isyarah untuk memperingatkan atau untuk meminta perhatian gitu ya. Dari lawan bicara terhadap apa yang dia lontarkan, dan untuk menghilangkan goflahnya, yaitu kelalaian atau ketidakseriusan, tidak perhatiannya dia ya. Nahu hadza fil isyaratil mudzakkar. Contohnya hadza untuk isyarat kepada mufrad mudzakkar ya.
Wa hadhihi fil isyarati lil muannas, hadi untuk mufrad muannas. Wa hadzani lil musanna mudzakkar fi halati raf'i. Hadani untuk musanna mudzakkar ketika rafa. Wa hadaini lahu fi halatai nasbi wal jarri. Hadaini untuk musanna mudzakkar ketika nasab dan jar. Wa hatani lil musanna muannas fi halati raf'i. Kemudian hatani untuk musanna muannas ketika rafa. Wa hataini lahu fi halatai nasbi wal jarri. Hataini untuk musanna muannas ketika nasab dan jar. Wa haula'i lil jam'i mutlaqan. Nah, haula'i ini bisa untuk laki-laki, bisa perempuan. Untuk jamak ya, jamak laki-laki atau perempuan. Jadi bisa kita artikan mereka ini atau mereka ini laki-laki atau perempuan gitu ya. Atau para lelaki ini dan para perempuan ini. Wa hadhihi amsilatul musyari ilaihi idza kana qariban. Nah, ini contoh-contoh yang disyaratkan apabila dia maknanya dekat ya. Yaitu ini ya. Misalnya hada berarti artinya ini satu laki-laki. Wa idza kana al-musyaru ilaihi baidan al-haqta wujuban akhir asmil isyarati kafan harfiyatan. Apabila yang disyaratkan itu jauh, maka engkau tambahkan secara wajib di akhir isim isyarah kaf huruf. Aila maudhi'alaha minal i'rab. Ya kalau huruf berarti dia tidak punya kedudukan i'rab. Beda dengan kaf yang domir ya. Kalau kaf domir dia punya kedudukan. Dan nasmal isyarat ila yudofu bal hiya harfu kitab. Karena alasannya karena isim isyarah tidak bisa dimudhofkan. Ya kalau kafnya kaf domir otomatis isim isyarahnya mudhof, kafnya mudhof ilaih gitu ya. Nah ini karena tidak bisa demikian, maka kafnya ini diartikan sebagai huruf dia, huruf khitab. Ji'a bihi lidalalati ala bu'dil musyari ilaih. Didatangkan untuk menunjukkan bahwasannya yang diisyaratkan itu jauh. Ghairu annaha tatasarrufu tasarrufal kafil ismiyah. Hanya saja dia bisa bertasrif, bisa berubah-ubah seperti perubahannya kaf isim ya. Goliban biasanya mayoritasnya atau yang paling sering dipakai ya. Yang paling fasih. Ya nanti di Al-Quran itu mayoritasnya seperti ini ya. Dia berubah-ubah sesuai dengan mukhatabnya. Fatakunu biasa bil mukhatabi, maka dia sesuai dengan lawan bicaranya. Litadula ala halati man yukhatibuhu min afrodin wa tasniyatin wa jam'in wa tazkirin wa ta'nisin. Untuk menunjukkan keadaan pihak yang dia ajak bicara, yaitu keadaannya itu apakah dia mufrad, musanna, jamak, mudzakkar atau muannas. Nahwi contohnya dzaka. Nah, kalau dzaka berarti di sini bisa diketahui lawan bicaranya itu anta gitu ya. Bi fathil kaf idza kanatil isyaratu ila mufradin mudzakkarin, dengan difathahkan kafnya apabila isyaratnya ini kepada mufrad mudzakkar. Dzanya menunjukkan kepada mufrad mudzakkar. Kemudian kafnya ya. Kafnya menunjukkan al-khitab wal khitabu li mufradin mudzakkarin aidon. Dan lawan bicaranya juga mufrad mudzakkar. Berarti anta gitu ya. Wadaki, nah ini daki masih sama dia untuk isyaratnya kepada mufrad mudzakkar ya, cuman lawan bicaranya yang beda. Bikasil kafi idza kanatil isyaratu ila mufradin. Dengan dikasrkan kaf apabila isyaratnya kepada isim mufrad. Mufrad mudzakkar ya. Wal khitabu li muannasah. Kemudian lawan bicaranya
satu perempuan ya, kamu perempuan, itu anti ya. Wa dzakuma idza kanatil isyaratu limufradin wal khitabu limusannan. Zakuma apabila isyaratnya kepada mufrad mudzakkar dan lawan bicaranya adalah musanna ya, bisa laki-laki atau perempuan. Karena kuma kan menunjukkan lawan bicara dua ya. Wa dzakum idza kanatil isyaratu li mufradin wal khitabu li jam'idz dzukur. Zakum ini isyaratnya masih untuk mufrad mudzakkar, tapi lawan bicaranya jamak mudzakkar ya, antum ya. Wa dzakunna idza kanatil isyaratu li mufradin wal khitabu li jam'il inas. Dzakunna ini masih untuk mufrad mudzakkar ya, tapi lawan bicaranya jamak muannas. Wa min ghairil ghalibi an yuftaha fi tazkir wa yuksara fi ta'nis. Dan yang tidak biasa adalah kafnya di fathah ketika mudzakkar, di kasroh ketika muannas. Wala yalhaquha dalilu tasniyatin wala jam'in, dan tidak ditempel dengan tanda tasniyah dan jamak. Jadi dia untuk anta, antuma, antum yang laki-laki ya, itu zaka atau zalika gitu ya, pakai kaf ya, pakai k gitu ya. Nah untuk yang muannas, untuk anti, antuma sama antuna, itu zaliki atau zaki gitu ya, di kasroh dia. Nah ini bentuknya cuma dua itu. Waduna hada antuftaha mutlakon. Nah yang paling rendah ya tingkat kefasihannya dan penggunaannya itu di fathah secara mutlak, baik itu untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna ya, semuanya sama. Jadi ini diperbolehkan ya, cuman dia tingkat kefasihannya paling rendah. Wala talhaquha alamatu tasniyatin wala jam'in, dan tidak ditempel dengan tanda tasniyah dan jamak. Jadi dia juga sama antara mudzakkar dan muannas ya. Wa yahtamiluhuma qaulu ta'ala, dan ada kemungkinan keduanya ya. Ini yang kemungkinan kedua dan ketiga tadi adalah firman Allah Ta'ala, dzalika yu'adzu bih. Dzalika yu'adzu bih. Fil Baqarah, dalam surat Al-Baqarah ayat 232, wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, dzalika khairul lakum. Fil Mujadilah, dalam surat Al-Mujadilah. Kalau di yang kedua ini kan khairul lakum, lakum kan berarti antum ya. Kalau yang paling fasih harusnya dzalikum, tapi di ayatnya dzalika, berarti ini ada kemungkinan pakai cara baca yang kedua atau ketiga. Jadi ini diperbolehkan, tidak disalahkan ya pakai dzalika gitu. Nah kalau ayatnya tadi yang pertama itu untuk antum ya, konteksnya itu untuk antum. Di sini ana bawakan ya lengkapnya. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum ya. Man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Faidah, ini tambahan faedah dari pensarah ya. Qad tasilu hadil kaf bi aroaita bi mana akhbirni li anna aroaita takunu tarutan bi mana nadar awil ilmi. Nah kaf ini terkadang bersambung dengan aroaita.
artinya akhbirni, karena aro'aita terkadang artinya melihat atau mengetahui. Fatufidul istifham wa tusnadul lidhahir. Kemudian maknanya istifham bisa disandarkan kepada isim dhahir wa dhamir dan kepada dhamir. Wa tattasilu bihal kaf maf'ulan bih, dan bisa disambungkan kaf sebagai maf'ul bih. Fataqulu fiha, maka engkau katakan aro'aitaka qa'iman, ai a'lalimta nafsaka qa'iman. Artinya apakah engkau mengetahui dirimu berdiri. Watarotan bimana akhbirni fala tufidu istifhaman, dan terkadang artinya akhbirni maka tidak bermakna istifham. Walatus nadu ila ghairi ta'il mukhatab, tidak disandarkan, tidak diisnadkan kepada selain tak mukhatab. Nahu ara'aita Zaidan ma sona'a, ai akhbirni an Zaidin. Artinya beritahu aku tentang Zaid, apa yang dia perbuat. Faidata sholat biha hadil kafu lazimati ta'ul ifroda wa tazkir. Kalau ada kaf yang bertemu dengannya, maka wajib taknya itu mufrad mudzakkar ya, pakai ta gitu ya. Istighnaan biluhukil alamati lil kaf, karena sudah dicukupi dengan ditempel tanda-tanda yaitu kaf. Fatakulu aru'aitaka. Nah kalau anta berarti aru'aitaka gitu ya. Kemudian aru'aitakuma, aru'aitakum, aru'aitakunna Zaidan ma sona'a. Ai akhbirni an Zaidin. Fata'u fa'ilun wal kafu harfu khitab. Maka taknya fa'il, kafnya di sini bukan maf'ul bi tapi huruf ya, huruf khitab. Jadi dia untuk khitabnya kalian pun pakainya aru'aita. Waqal al-faro bil aksi, sedangkan al-faro berpendapat sebaliknya ya. Waqal al-kisai mengatakan atau fa'il wal kafu maf'ulun bih, maf'ulun atau maf'ulun bih ya. Taknya fa'il, kafnya maf'ul bih. Jadi menurut al-kisai kafnya ini bukan huruf tapi isim ya. Wa Zaidan mansubun binasil khafidi, sedangkan Zaidan mansub karena dihapus huruf jarnya. Wa jumlatu ma sona'a badal istimal min Zaidin, kemudian jumlah ma sona'a adalah badal istimal bagi Zaid au musta'nafah atau kalimat yang baru. Yaitu intermezzo sedikit ya untuk tambahan faedah. Wa yajuzu ay ma'il hakil kaf antajida qablaha laman. Boleh ketika diberi kaf ya, engkau tambahkan sebelum kaf itu lam, itu lamul bu'di ya, sebagai ziyadatan fi dalalati ala bu'di, sebagai tambahan untuk menunjukkan kepada jarak yang jauh. Jadi artinya itu gitu ya. Nahu dzalika, contohnya dzalika, tadinya kan zaka, jadinya dzalika. Bi fatil kaf, kafnya di fathah. Ya ini sesuai dengan yang tadi ya, kafnya boleh fathah boleh kasrah sesuai mukhatabnya. Dzaliki bi kasriha ya, kalau untuk anti dzaliki gitu ya. Dzalikuma berarti untuk antuma, lawan bicaranya antuma gitu ya. Dzalikum lawan bicaranya antum. Dzalikunna antunna. Bihasfil atifi, ini contohnya beliau bawakan tanpa huruf atof ya. Kalau yang sebelumnya kan pakai huruf atof. Wa taqulu fi rabbihi, kau katakan untuk i'rabnya dza ismu isyaratin walamu lil bu'di wal kaf harfu khitab lam halalahu minal i'rab. Nah ini sudah kita bahas. Isim isyarah itu cuma dza-nya saja ya. Dza, selebihnya itu huruf ya. Lamnya huruf, kafnya huruf ya. Sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.